Karena Anda sudah bar mitzvah dan bat mitzvah, ada anak-anak hukum yang Anda ikuti hukum Roh Kudus, maka hukum dunia udah nggak berlaku lagi. Sio-sio, kamu siapa yang sionya jong ini kan sio ular nih, kamu yang monyet, macan, sama apalagi monyet, macan, babi, jong semua saudara. Nanti kalau sudah jamnya habis firman Tuhan, ini berarti apa? Kita membacakan ini ya, membacakan wangsit Jibril. Wah, untuk masing-masing ada berapa orang, kira-kira 30 orang ya. Nanti setiap kali dibacakan harus tampil video ya, orangnya yang mau di ininya ya, harus tampilkan videonya satu-satu. Jadi kita nanti di single satu-satu ya. Terus nanti tolong dibantu persiapan orang yang kedua siapa, orang yang ketiga siapa. Nanti di sebelahnya kasih gambar ayatnya ya, urutan ayatnya sudah dikasih sama Bu Ana, itu tinggal tampilkan aja. Saudara, boleh nggak sih kita ingin tahu masa depan kita? Boleh, saudara ya, boleh. Yang tidak boleh tahu itu kamu nanti dunia orang mati itu yang kamu tidak boleh tahu. Ya, menanyakan dunia orang muda itu kamu tidak boleh tahu, saudara. Tetapi forecasting masa depan kita boleh. Tapi masalahnya tanyanya ke siapa? Nah, itu yang tidak boleh, yang hati-hati itu saudara. Kalau Anda menanyakannya kepada leluhur, kepada arwah-arwah, Anda menanyakannya bukan di dalam nama Yesus. Oh, itu hati-hati saudara ya. Anda mengetahui masa depan yang bukan di dalam nama Yesus. Ya seperti yang di dalam Al-Quran, neraka. Masa depanmu semua itu neraka, saudara, kalau bukan di dalam nama Yesus. Karena kan Yohanes 3 juga menjelaskan, ya kan? Ya kan, kita semua itu binasa. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Kita semua orang berdosa, neraka. Jadi ketika Anda menanyakan masa depanmu, mau tanya primbon, mau tanya horoskop, mau tanya agama apapun, Islam saja ngajarin bahwa tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Tetapi masalahnya kalau sudah di neraka nanti diselamatkan, katanya Islam. Oh enggak, kalau kita hari ini juga, bukan nanti, saudara. Kalau nanti mah repot kamu, saudara. Semua orang sales jualannya nanti. Ya, semua salesman jualannya nanti. Nanti kalau kamu mati, coba kita kalau lagi debat apologetika. Ya nanti kalau sudah mati ya kita membuktikan. Oh, kasep udah mati baru membuktikan. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini, saudara, bukan besok, bukan nanti. Nanti mah udah kasep, saudara. Anda menanyakan masa depan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bawa masa depan itu kepada hari ini, saudara. Kenapa kita pengen tahu masa depan? Karena hidupnya sial terus. Saya sekarang pengen tahu masa depan saya enggak, hidupnya enak, saudara. Dulu 10 tahun yang lalu saya tinggalkan Tuhan ya, 15 tahun yang lalu saya tinggalkan Tuhan, 16 tahun yang lalu ya. Ya saya belajar horoskop, belajar segala macam, apalagi saya keluarga paranormal ya. Ya cepat belajarnya saudara ya. Cuman hati-hati ya, nanya-nanya begitu kamu nanti ada sisa dunia orang mati masuk ngintil saudara. Sisa-sisa dunia orang mati itu sampai saya ngelihat pocong, lihat genderuwo, tuyul, kuntilanak. Itulah sisa-sisa dunia orang mati, karena horoskop, primbon, dan segala macam itu adalah jendela neraka, saudara. Lah kamu mau punya rumah, kalau rumah ini saya lagi di rumahnya Bunda Ajeng nih, saudara ya. Saya lihat depan, saudara, sebelah sana, danau indah sekali, saudara. Tapi kalau danau, saya lihat ke depan di sini orang mati, pejaratan, saudara, ya mumet, saudara. Siapa yang kepengen punya jendela macam kuburan. Dia sana, danau, keren, cakep, saudara ya. Keren, ya kan? Semua pengennya view-nya yang bagus. Lah kamu punya jendela, maunya jendelanya menghadap ke neraka. Ya ini kalau orang Belanda bilang bijzonder, saudara ya. Ini orang lain daripada yang lain, saudara. Kamu apa? Bijzonder ya.
besonder, lain daripada yang lain. Kamu, wah Pak, kan biar greget Pak, jendela rumah saya tuh view-nya neraka Pak. Wih keren, mahal, larang. Siapa yang pengen jendela rumahnya view-nya ke neraka, saudara? Gila. Begitu buka, wah, nyamper gendini. Aduh, nah itu kalau kamu ngeliat-ngeliat horoskop primbon dan sebagainya macam ya sio-sio, kamu melihat lamaran masa depanmu ya itu saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus membawa masa depan kita itu hari ini, sehingga kamu nggak perlu tahu, nggak kepengen tahu masa depanmu lagi. Kenapa? Karena hari ini kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus kata Tuhan Yesus. Bukan nanti. Ya, kalau semua agama di dunia ini nanti, kecuali pendetamu ngajari salah saudara ya, nanti kamu nanti di sorga nanti, oh sekarang loh, sorga itu sekarang. Kecuali pendetamu ngajari lain ya karepmu saudara ya, kamu salah ikut pendeta kalau gitu, kamu ikutnya sama Joseph Paulus yang Nabi 26, surganya sekarang bukan nanti. Hari ini kamu sudah tahu kamu di surga apa enggak saudara, sehingga bagaimana? Nah, kalau Anda yang masih susah hidupmu, kamu lagi ada di dalam persimpangan dunia orang mati dan surga. Bukan berarti kalau kita nanya boleh, boleh. Tapi kamu menanyakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Karena pertanyaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka di situ ada apa? Ada cinta. Ya, bentar. Jadi ada cinta, saudara. Ya, ada cinta ketika kamu bertanya karena kamu punya cinta. Pertanyaanmu bukan karena didasari karena keserakahan. Pertanyaanmu bukan didasari karena ketakutan. Pertanyaanmu bukan didasari karena kamu lagi tertekan. Berat sekali hidupmu. Tapi karena cinta yang melimpah dalam hidupmu. Makanya pertanyaanmu di dalam nama Yesus. Pak, tapi saya lagi tertekan, Pak, boleh nggak bertanya? Meminta penghiburan. Pertanyaanmu adalah sebuah pengharapan. Beda ya, kalau kamu nanya horoskop primbon, harapanmu adalah harapan yang penuh dengan keserakan karena kamu ingin cepat lepas dari masalahmu supaya kamu bisa menuju kepada kedaginganmu yang berikutnya, hawa nafsu yang berikutnya. Tapi kalau kamu bertanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaanmu karena sebuah pengharapan. Ya, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kelepasan di dalam Tuhan, saudara. Itu bedanya. Ya, kalau pertanyaanmu kepada horoskop, pada dukun paranormal, sungguh saya sampai pergi ke dukun paling sakti di Pluit itu, saudara ya. Itu katanya paling sakti, saya datengin. Saya kasih tangan saya, saudara. Dia nggak bisa baca, gelap. Katanya ini orang hebat sekali, tapi nggak bisa baca. Saya waktu itu tinggalkan Tuhan ya. Mau pendeta, saudara, saya tinggalkan Tuhan, tanya sama dukun. Dalam hal sekalian batuk. Aduh, dukun aja saking tidak diizinkan oleh surga, dukun ini membaca masa depan saya. Masa depan saya sudah dari surga soalnya. Jadi nggak bisa dibaca sama dukun ini, saudara. Orang ini ya, suhu terkenal di Pluit lah. Nggak perlu saya sebutkan, ngapain kita promosiin. Tapi nggak bisa, saudara ya. Tapi ngomong-ngomong, saya pernah dengar katanya ada ibu pendeta yang di Semarang itu, pendeta Elizabeth Philip. Pernah dibaca tangannya, orang peramalnya sampai bertobat ya, saudara ya. Peramalnya terus dibaptis. Baca tangannya Ibu Elizabeth Philip nggak bisa katanya. Katanya nggak bisa dibaca katanya ya. Dan memang saya lihat orang-orang yang di dalam Tuhan itu, orang dunia, orang mati udah nggak bisa meramal kamu lagi. Karena apa? Karena arsipmu itu sudah ada di sorga, saudara. Ya. Jadi arsipmu ada di sorga, saudara. Arsipmu bukan ada di dunia orang mati. Kalau kamu tanya horoskop, primbon, itu karena arsipmu masih ada di dunia orang mati. Saya tunjukkan ayatnya, saudara ya. Ini buat Anda semua yang belum ikut kelas segala macam ini ya, saudara ya. Ini saya tunjukkan. Sorry ya, mana ya? Saya masih claim house dulu ya. Mana nih claim house? Bentar ya, saya lupa nih. Di dalam
Galatia ya, Galatia yang ketiga ya. Saya paling seneng ya, karena saya ini dari keluarga paranormal gitu ya, cenanya. Jadi saya paling seneng kalau baca ini, saudara ya. Saya paling seneng kalau baca Galatia 3 ini, saudara. Lihat ya, Galatia 3. Galatia 3. Galatia 4 ini ya, ayat 3. Maksudnya ayat 3, Galatia 4 ayat 3 nih, saya paling demen. Ini adalah rahasia, saudara. Ya, rahasianya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya akil balik kalau kamu belum bar mitzvah, kata orang Yahudi ya. Apa itu bar mitzvah? Bar mitzvah, anak-anak hukum. Orang Yahudi itu bar mitzvahnya usianya 12 tahun, saudara. Kamu bar mitzvah, juga kalau perempuan itu bat mitzvah 12 tahun. Ya. Bentar ya, lupa nih ya. Sebentar. Ya, saya tunjukkan ya. Nasib 2025. Ngeri ya, nasib 2025. Ini ya, singkat aja nih. Anda ada yang namanya akil balik ya. Akil balik. Ya, akil balik. Atau namanya bat mitzvah atau bar mitzvah. Sorry ya, bar mitzvah ya. Mitzvah. Ini kalau perempuan, ini kalau laki-laki, saudara ya. Ini 12 tahun, ini 13 tahun, laki-laki. Ya, ini artinya anak ya. Kalau bat itu anak laki-laki, bar itu anak perempuan. Ini artinya hukum. Ini hukumnya Yahudi, maksudnya Torah, hukumnya Yahudi, saudara. Lah kalau kita di dalam Yesus, ya, hukumnya adalah apa, saudara? Hukumnya kita Roh Kudus. Aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu. Roh Kudus, saudara. Ya, akan ubah hatinya, akan berikan rohku di dalam hatinya saat Pentakosta. Jadi Anda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Anda tidak lagi, arsipmu itu sudah tidak ada lagi, saudara, di dunia orang mati. Jadi paranormal itu tidak bisa baca nasibmu lagi. Kalau masih kebaca, hati-hati, saudara. Hati-hati, om harus curiga tuh. Orang kasih tangan masih kebaca, hati-hati, saudara ya. Kalau saya mau orang baca gini, orang udah nggak bisa baca tangannya. Udah 2 kali ya dibaca, nggak bisa, saudara ya. Sudah 2 kali nggak bisa dibaca. Ya, karena arsipnya dari sorga, bukan sama dia lagi. Dia hanya bisa tahu general. General yang itu pun kabur. Tetapi arsip kita sudah ada di sorga. Apalagi kalau kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara ya. Arsip kamu ada di sorga. Arsipnya kamu tuh, buku hidup kamu, namamu sudah diregister, terdaftar di kerajaan sorga. Ya. Nah, tinggal kamu mau nulis buku namamu di buku kehidupan apa enggak, ya kan? Tapi namamu sudah ada di sorga, berbahagialah karena namamu tercatat di sorga. Nah, sekarang saudara, Anda semua, kita semua, ya, namamu tuh ada enggak di kerajaan sorga? Arsipmu masih ada di neraka, apa ada di dunia orang mati, apa di sorga arsipmu sekarang? Nah, kalau arsipmu ada di sorga, Pak, saya masih sakit, Pak. Loh, emang ada apa dengan sakit? Kan badannya yang sakit. Jiwanya sakit nggak? Kalau jiwamu sakit, badanmu nggak sakit, tapi jiwamu sakit, maka kamu lagi di neraka. Karena darah dan daging, badan itu nggak masuk kerajaan sorga. Badan itu jadi debu. Jiwamu itu nanti ada di sorga. Ya, jiwamu itu. Nah, sekarang, jiwamu ada di mana? Ya, ada di badan. Nah, iya, badan kan 3 dimensi. Nah, jiwamu itu ada di dunia orang mati, ada di sorga. Kalau tiap hari kamu bangun ngeluh, tiap hari kamu kelingan utang, bangun bukannya kelingan Yesus, kelingannya utang, saudara ya.
Apa yang kalau tiap bangun kelingannya utang. Kayak saya dulu tiap bangun tidur melek kelingannya utang, saudara. Saudara, salah satu cara supaya kamu jangan kelingan utang kalau bangun tidur, saudara. Salah satu cara ya, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan hari ini. Itu, saudara. Coba ikutin sama-sama. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan pagi ini buatku. Itu, saudara. Jadi kamu pagi melek kelingannya utang. Asen, si Broto, si Abdul, toko pakaian. Oh, ini, waduh, lo sejentrek dari begitu bangun melek kelingannya utang. Jangan, saudara. Begitu utangmu masuk, mau ingat list utang ya, Jehovah Jireh. Gitu, oh serius, saudara ya. Kamu harus menjadi itu sampai kebiasaan, sampai latah. Sampai kebiasaan itu jadi latah. Jehovah Jireh, kalau dikagetin, jeder, Jehovah Jireh. Gitu, saudara. Sampai jadi latah itu, saudara. Kelingan utang, jangan. Setiap bangun, ya mengeluh terus, aduh badannya sakit, aduh ini. Jehovah Shalom, Tuhan. Jehovah Shalom, kasih damai sejahtera. Setiap kali kamu bangun, bawaannya nggak enak, saudara ya. Yesus, engkau baik, sungguh baik. Saya tuh membangkitkan mood untuk bangun tidur itu ya. Karena memang intimidasi iblis itu ya, genderuwo itu ya, memang setengah mati ya. Dan saya nyanyikan terus ya. Terima kasih Yesus, sambil ngelilir ya. Terima kasih Yesus. Pokoknya lagu pertama yang terlintas di kepala, bukan Terajana, saudara. Wah, ini kalau Terajana repot, Terajana puyeng, saudara. Bukan, maksudnya apa, Bang Toyib ya jangan. Maksudnya lagu rohani, saudara. Jangan kamu paksakan. Terajana kamu nyanyi Terajana ya jangan, saudara. Maksudnya kalau kamu lagi bangun tidur ngelilir, lagu pertama apa yang kamu ingat, lagu ucapan syukur sama Tuhan, kamu nyanyikan pertama kali itu, saudara. Itu caranya ya. Oke, balik lagi ya. Karena Anda sudah bar mitzvah dan bat mitzvah, ada anak-anak hukum. Yang apa Anda ikuti hukum Roh Kudus, maka hukum dunia udah nggak berlaku lagi. Sio-sio, kamu siapa yang siangnya jong ini? Ini kan sio ular nih, kamu yang monyet, macan, sama apalagi monyet, macan, babi, jong semua, saudara. Ya, kan kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, nggak jong. Kemarin silang apa, saudara? Jongmu itu malah malaikat, saudara. Ya, sialmu itu adalah malaikatmu, jangan takut. Ya, badaimu adalah malaikatmu. Tapi yang sio-sio lain misalnya yang beruntung nih, sio kelinci katanya beruntung, ya kan? Hati-hati lah, saudara. Keberuntunganmu jangan-jangan malah membawamu ke neraka loh. Ya, jangan sampai keberuntunganmu menjadi setan bagimu. Jangan sampai sialmu itu ya menjadi kesial bagimu beneran. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, kamu adalah anak-anak kerajaan sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka sialmu itu adalah malaikat bagimu yang akan membawa keberuntungan bagimu, saudara, tahun ini. Yang melindungi dari segala hal yang jahat, saudara. Dan keberuntunganmu akan menjadi berkat bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh sesamamu. Bermultiplikasi sehingga kamu jadi berkat kayak kita ya. Keberuntungan kita kan banyaknya donasi kan. Apakah membuat saya harus jadi enak? Ya enggak, buat kita semua. Saya diberkati, saudara. Kalau saya diberkati, kamu semua pasti diberkati. Karena saya hidup tidak buat diri saya sendiri. Dari awal komunitas ini dibangun, itu tekad saya ya. Saya hidup bukan diri saya sendiri. Kalau saya diberkati melimpah, kamu semua diberkati, saudara. Ya kan, termasuk kemarin siapa saja kemarin ya, ini Marcel aja kan, ya kan, Marcel, Oscar mau kita kirim ke Belanda, saudara ya. Kalau saya diberkati, kamu diberkati, saudara. Ya, apalagi kalau ini saldonya saya banyak, saya bisa ngundang banyak orang, makin banyak bisa ngundang banyak orang, jadi kamu nggak pusing, saudara. Ya kan, makin kita diberkati, makin kan Anda semua akan diberkati, karena tidak ada yang miskin di antara kita kayak Belanda. Makin jarang ada orang miskin, makin sedikit orang miskin. Sehingga mau cari orang miskin, kamu harus tanya sama Gemeente dulu, tanya sama kantor pemerintah, di mana tempatnya orang miskin. Di Indonesia cari orang miskin jeprah. Di Belanda saking susahnya orang miskin, kita tetap kudu nyari. Tapi orang miskin selalu ada padamu. Kenapa? Supaya kita tetap bisa berbagi, saudara. Selalu ada, nanti kita nih diberkati semua ya.
Nanti ada orang miskin lagi masuk dalam kondisi. Ya berkati, kita berkati lagi, kesempatan kita memberkati. Sampai kita naik kelas terus, naik level saudara. Dalam berkat, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam segala yang baik. Terus saudara ya, balik lagi tadi ya ke jadi tidak ada lagi ramal-ramalan yang mempan sama Anda ya saudara ya. Amin ya. Nah, lihat. Dalam doa Bapa kami bilang apa saudara? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saya tadi bilang saudara ya. Masa depan itu Tuhan tarik buat hari ini saudara. Bukan nanti. Ya. Tapi untuk hari ini. Artinya apa saudara? Apakah hari ini sudah terjadi? Belum. Tapi hari ini kamu sudah hidup di dalam paradeiso. Hidup di dalam kerajaan sorga. Itu yang paling penting. Hari ini juga ya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ya. Ayat ke-18. Ini kan Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Jadi penghukuman itu sekarang. Tapi surga itu sekarang. Begitu kamu percaya, kamu nggak dihukum. Badannya binasa, tapi jiwamu, saudara ya. Hatimu, jiwamu itu sudah di paradeiso. Itu yang paling penting. Kamu badanmu sakit, nggak apa-apa, jangan pusing, saudara. Mati Pak, ya nggak apa-apa, kan masuk surga. Di dalam perjanjian lama, Anda lihat ya. Di dalam perjanjian lama, banyak orang bertanya masa depan kepada para nabi. Bahkan kepada cenayang, kepada paranormal, sampai keluar ayatnya nggak boleh nanya. Sampai keluar ayatnya nggak boleh nanya, saudara. Imamat 20. Ya. Lihat ya. Orang yang berpaling pada arwah, kepada roh peramal, berjinah, bertanya kepada mereka. Ya, nggak boleh, saudara. Harus dilenyapkan, bunuh, saudara. Makanya para cenayang, para paranormal, para tukang tenung itu dibunuh semua sama Raja Saul. Malah Raja Saulnya sendiri nanya. Iya kan? Kalau Anda melihat, ya dalam perjanjian lama, orang itu bertanya masa depan. Tetapi di dalam perjanjian baru, karena Anda dan saya mendatangkan kerajaan Allah. Kalau Anda mendatangkan kerajaan Allah, Anda sendiri kan hidup di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut. Makanya kita ajarin. Salah satunya, kalau kamu utangnya banyak tiap pagi, kamu bangun, deg-degan kan? Nggak enak kan? Saya ngerasain juga. Jehovah Jireh, jangan berbasar. Berbasaran tidak akan berdampak apa-apa. Kamu bilang, Jehovah Jireh. Begitu kamu khawatir lagi, Jehovah Jireh. Khawatir lagi, Jehovah Jireh. Kalau perlu sekeluarga teriak sama-sama di tepi pantai atau di gunung atau di dalam rumah kalau kamu nggak sungkan ya. Saya mah dulu sama Ana, sama Waisi, sama Miracle ya. Kita dulu kalau nggak punya uang ya. Sampai sekarang juga sama. Kalau kita di rekening uang udah habis, nol gitu kan. Ada tagihan banyak. Yuk teriak sama-sama, kita sambilnya teriak, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, uang datang, Jehovah Jireh. Kalau kita butuh apa, kita bilang Jehovah Jireh, saudara. Dan itu benar-benar terjadi. Makanya kan saya nggak pernah cerita sama kalian kan kalau saya nggak punya duit kan. Kalau saya lagi butuh ini, butuh itu. Pokoknya kalau Anda tanya sama saya hari ini duitnya nggak ada. Nggak ada, nol. Tapi kita selalu bilang Jehovah Jireh. Dan Tuhan, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Jangan takut saudara, karena kita membawa kerajaan Allah bersama kita. Lalu kita kerajaan Allah itu kita bawa kepada orang-orang itu saudara. Masa depan itu dibawa kepada kita saudara. Masa depan yang penuh pengharapan, rancangan surga itu. Kerajaan Allah itu datang sekarang. Bukan nanti saudara, sekarang. Makanya ini yang paling penting, kamu harus hidup ya yang sesuai dengan hukum kerajaan sorga. Ya nanti kita akan belajar kehendak Allah ya, belajar minggu depan ya. Kita meramal untuk bangsa Indonesia dan dunia tahun 2025 ya, dan untuk secara umum Anda semua ya. Dulu kan kita ada setiap tahun kita pasti ada ramalan ya di tahun baru.
Tapi yang hari ini kita belajar, saudara ya, bagaimana menutup tahun 2024. Ditutup semuanya, segala sial, segala sumpah serapah, segala maki-makian orang. Kamu tutup segala sial, jiong, sumpah serapah, ya, semua perkataan buruk, semua nubuatan buruk, semua mimpi buruk, penglihatan buruk, dan semua hal yang tidak baik, yang baik kamu sendiri tidak sengaja ngomong, atau disebabkan olehmu, atau disebabkan oleh orang lain kepadamu, saudara. Kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun. Sanggam akan jadi luar biasa ya, saudara. Dalam 5 tahun ini Anda lihat, Sanggam akan Tuhan berkati dengan luar biasa nanti ya. Tuhan akan bikin terobosan hidup besar buat Sanggam ini ya. Orangnya mah begitu ya, tapi ya Tuhan mau kasih karunia buat dia, gimana saudara? Bahkan sudah sampai hancur begitu pun tetap merendahkan hatinya ya. Dan Tuhan sayang sama Sanggam. Tuhan cinta sama orang rendah hati, saudara ya. Dengan segala macam gayamu yang belagu itu, yang petakilan itu, pokoknya Sanggam ini petakilan sekali, saudara. Tapi Tuhan sayang sama dia. Nah, oke lanjut lagi ya. Saudara.